Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita mengingat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung. Mata alhamdulillah melihat, telinga mendengar, mulut kita bisa berbicara, kaki melangkah, jantung berdetak, semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Andai satu saja diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak bisa mengembalikannya dengan sebanyak apapun duit. Umpama penglihatan hilang, matanya ada, tapi kalau kau melihat berapa M habis duit kalau mau baik, karena diambil oleh Allah Ta'ala penglihatan. Jadi kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang tidak terhitung itu sebagai modal bagi kita untuk beramal soleh. Syukur kita kepada Allah diberikannya kita nikmat sehat, kemudian kita gunakan kesehatan itu untuk beramal soleh. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Insya Allah tidak lama lagi akan berjumpa dengan bulan Rabiul Awal. Mungkin Rabu ini adalah Rabu terakhir bulan Safar, karena insya Allah pekan depannya sudah masuk Rabiul Awal. Kalau pada Selasa hidupnya bulan Rabiul Awal insya Allah tanggal 1, berarti Rabunya sudah tanggal 2 Rabiul Awal. Jadi Rabu ini Rabu terakhir bulan Safar. Orang-orang dahulu dan sebagian daripada ulama kita menyebut Rabu terakhir bulan Safar itu dengan Rabu Mustamir, Rabu Mustamir atau Arba Mustamir. Karena ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akhiru yaumil arbi'a min Safar yaumun nahsin mustamir. Rabu terakhir di bulan Safar itu adalah hari yang banyak bencana yang berterus-terusan. Mustamir itu terus-terusan. Lalu disebutlah hari Rabu Mustamir atau Arba Mustamir. Tapi menurut ahli hadis, hadis ini maudhu atau palsu, atau paling kada dhaif, kada ada sandaran riwayatnya. Tapi alim ulama kita, para ahli kasyaf banyak menuliskan di dalam kitab-kitab bahwa memang di hari Rabu terakhir bulan Safar itu Allah Ta'ala menurunkan banyak bala, bencana dan musibah. Allah menurunkan 300 alfi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat, 320.000 bala di hari Rabu terakhir bulan Safar. Bukan karena harinya, tapi karena Allah ingin menurunkan bala saja di hari itu. Siapa yang banyak berlindung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, taat beramal soleh kepada Allah, selamat dari bala bencananya. Tapi siapa yang maksiat, lupa berlindung kepada Allah, mungkin akan kena bala bencananya. Jadi memang ada bala yang turun pada hari itu menurut banyak daripada wali-wali dan ahli kasyaf yang ditulis dalam kitab-kitab, bahwa hari itu memang kadang memberi manfaat, kadang memberi mudarat. Jujur, yang memberikan manfaat hanya Allah, yang memberikan mudarat hanya Allah. An-nafi' ad-dar, ad-darun nafi'un nurul hadil. Ad-dar yang maha memberikan mudarat Allah.
Allah. An-Nafi' yang maha memberikan manfaat pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungannya lawan hari. Tapi Allah bisa memilih hari-hari itu untuk menurunkan rahmatnya yang banyak. Bisa. Contoh malam Lailatul Qadar, semalaman itu para malaikat turun dipimpin oleh Jibril, mendoakan, membawa rahmat kepada orang-orang yang beribadah di malam itu, sampai disebut khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah bisa memilih satu malam jadi tempat turunnya rahmat yang banyak. 10 malam terakhir bulan Ramadan, banyak rahmat Allah turun di malam itu. Malam nisfu Sya'ban, malam kabulnya doa, malam diangkatnya amalan. Yalah. Apalagi malam Jumat, malam bagus beramal ibadah, karena sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Jadi Allah Ta'ala memilih hari-hari tertentu yang lebih banyak daripada biasanya menurunkan rahmat kepada orang beriman. Pun ada hari yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan bala lebih banyak daripada biasanya. Supaya apa? Supaya kita banyak berlindung kepada Allah, supaya kita tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang hendak dikehendaki oleh Allah adalah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Tapi bila kita sudah ada rencana baik, nah hari Rabu jangan dimundur-mundur, karena bagus-bagus, bagus saja digawi, ditarusakan hari Rabu mustamirnya itu. Misalnya hendak tulak umroh hari Rabu mustamir nih, tulak aja, ada apa-apa. Karena gawian yang bagus mendatangkan kebaikan bagi orangnya itu. Jangan baru saja kita Rabu mustamir aja, ada nang bagus-bagus gawi aja. Ziarah misalnya bagus, tulak ziarah. Bacaan gawi aja, karena bagus saja ya kalau menjamu orang, bersedekah, mengumpulkan orang untuk membaca sholawat misalnya, gawi aja, karena gawian yang bagus-bagus mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kada mendatangkan bala. Nah, jadi ujar sedikit tadi, banyak bala diturunkan hari Arba Mustamir itu oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang hendak mendapatkan perlindungan, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah. Di antara amalannya membaca surah Yasin. Fa'idha wasala ila qawlihi ta'ala, apabila sampai kepada firman Allah, salamun qawlan min rabbir rahim. Ulang-ulang 313 marratan, 313 kali. Nah, ulang-ulang Yasin wal Qur'anil Hakim sampai salamun qawlan min rabbir rahim, baca 313 kali itu. Udah tuntung bagureng sini. Nggih, salamun qawlan min rabbir rahim. Ulang sampai 313 kali. Habis baterai. Nah, ulang sampai 313 kali salamun qawlan min rabbir rahim. Dan tafakulnya di situ kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun itu ucapan dari Allah untuk penduduk surga. Lahum fiha ma yad'un, salamun qawlan min rabbir rahim. Bagi orang-orang yang di dalam surga itu, apa yang dikehendakinya langsung datang. Lahum fiha ma yad'un, apa yang dikiaunya, apa yang dikehendakinya, apa yang disampaikannya langsung ada bagi orang penduduk surga. Lalu ujar Allah salamun, ucapan salam dari Allah, qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu untuk orang penduduk surga. Tafaulnya, orang di dalam surga kada ada lagi yang dapat bala bencana musibah. Jangankan dapat bala bencana musibah, bahkan tuh saja lagi kada di surga. Kalau di surga kebanyakan makan petai kan, makan jaring apa? Pangkut, mabaunya ada bahira, bakame ada lagi dalam surga. Jadi kita baca salamun qawlan min rabbir rahim, tafaul Allah menyelamatkan kita sebagaimana menyelamatkan ahli surga. Kemudian amun kawat tulis
Salamun qaulam mir rabbir rahim di piring. Isyarat aja nulis. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ilyasin. Ini ada 7 salam di Al-Quran tuh. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tulis buat banyak minum kawan ahli keluarga seberataannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari bala bencana musibah. Dan sebesar-besar bala bencana musibah adalah kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara amalannya. Hari Rabu, hari Arba Mustamir. Rabu ini insya Allah terakhir itu sudah. Rabu kaina masuk bulan Rabiul Awwal. Nah, ujar sidin diwanti-wanti sidin dalam kitab sini, jangan sampai kita berkeyakinan bala itu ada pada harinya. Tapi hendaknya keyakinan kita adalah yang menurunkan bala adalah Allah, dan yang menjaga kita daripada bala bencana pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara penyakit orang jahiliyah itu meyakini ada hari-hari sial. Nah, itu yang dihapus oleh Nabi Muhammad. Tidak ada hari sial. Nah, ada Allah Ta'ala menurunkan bala supaya orang berlindung kepadanya dari bala bencana musibah. Orang-orang jahiliyah itu menganggap ada hari sial atau tanda-tanda tertentu, tanda sial. Misalnya melihat burung gagak hendak tulak, jangan tulak, ikan jangan mati, sial kayaknya. Itu makanya orang istilahnya tapayyur. Ujar Nabi, la tayra, tidak ada sial. Tanda sial itu ada, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak tulak, misalnya melihat ular tengah jalan, simpan jangan, ini tanda lakiku ditikung orang. Jangan ada tanda sial seperti itu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tanda sial dari sesuatu apapun. Sedangkan yang memberi musibah, memberi bencana, memberi ujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila dalam hati kita muncul ada merasa sial dari tanda sesuatu, baca doa supaya kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang ada kita sekali-sekali merasa tanda buruk. Misalnya lagi bermasak-masak, piring terhampas ya, pecah, gitu aja. Anak lagi kuliah di Pulau Jawa misalnya, di seberang pulau, ini tanda buruk nih, anak tabrak tangga nih. Kita jangan sampai bersangka buruk. Bahasa Arabnya ya tapayyur, merasa sial, tanda sial, jangan. Yang diinginkan oleh Nabi, kita bersangka baik dengan Allah. Tafaul bahasa Arabnya. Jadi kita doa, kita merasa anak kita muncul langsung kalau aja tanda apa nih jadi hati. Karena kalau kita menghindari perasaan hati kita seorang, aja tanda buruk nih. Nah, baca Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka. La haula wa la quwwata illa billah. Ucapkan la haula wa la quwwata illa billahnya, kamu kada hafal. Mun hendak hafal ya, la tayra illa tayruka. Tidak ada bala bencana kecuali yang datang dari engkau. Wala khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali yang datang dari Pilihan jua ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baca itu tiap kali kita merasa ada tanda buruk, tenang. Jangan sampai kita mendalami tanda buruk itu sampai menghayati, baper istilahnya, bawa perasaan lalu galau, lalu takutan. Itu yang tidak diinginkan kita. Akhirnya lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ular, takutan banget, tanda buruk nih ya. Ada nampak kaki nanti rumah tanggaku nih aja. Bisa ada hendak lawan lakiku tuh aja. Banyak yang hendak. Bunga sekarang dulu lah. Baca itu la haula wala quwwata illa billah, supaya kita banyak berserah diri kepada Allah. Pasti ada kadang-kadang muncul tafayyur bahasa Arabnya itu. Kita merasa tanda buruk. Jangan sampai ada merasa itu. Bila ada, cepat-cepat berserah diri kepada Allah. Karena tidak ada bala bencana musibah kecuali atas takdir Allah. Tidak ada manfaat, kebahagiaan kecuali pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak bertawakal kepada Allah.
Dilajari doanya oleh Nabi itu tadi baca la khayra illa khayruka wa la khaira illa khayruka la haula wa la quwwata illa billah. Setiap kali muncul perasaan kada nyaman di hati, nang bagusnya kita banyak-banyak tafaul. Nah, tafaul itu kita usaha supaya bersangka baik dengan Allah. Kayak awal tahun kita dianjurkan minum susu putih, ya lah, susu putih segelas. Malam minum maghrib minum susu putih, keluarga minum juga. Tafakulnya apa? Mudah-mudahan seputih susu tahun itu kita pun putih juga seputih susu. Ya, kalau rezekinya lancar, amal kita putih bagus, amal soleh setahunan dengan tafakul kepada susu nang kita minum masuk ke dalam batang tubuh kita. Itu namanya tafakul supaya kita bersangka baik dengan Allah. Jangan sampai sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sangka buruk tadi ya bahasa Arabnya tafayyur. Bila sangka baik, tafaul, bertafaul. Innallaha yuhibbul fi'lal hasan. Allah sangat suka lawan orang yang menggawi tafaul, orang yang bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan di Arba Mustamir Kaina kita kawa menggawi tadilah. Memang ada bala bencana yang Allah turunkan, tapi bala bencana itu mendatangi orang-orang yang lupa berlindung kepada Allah dan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita taat kepada Allah, berlindung kepada Allah, mustahil bala bencana musibah datang kepada kita kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada ruginya orang yang bertawakal. Nang paling kada imannya berkuat, hatinya pun nyaman, tenang, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisalah tadilah salamun qaulan mir rabbir rahim 313 kali. Tulis 7 buting salamun. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar itu terakhir. Yang 7 salam itu tulis buat banyu minum. Tafakulnya Allah Ta'ala menyelamatkan kita dengan berkah kalimat selamat yang ada di dalam Al-Quran. Salamun 7 buting itu salam itu. Mudah-mudahan sebenarnya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari bala bencana dan musibah. Kemudian yang terakhir, tiba tuh bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Nah, kita bulan bergembira itu karena gembira dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya hendaklah kamu bergembira. Nah, jadi kita dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, kita diperintahkan untuk bergembira. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat bagi umat. Ujar Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagikum. Jadi kita lahirnya Nabi Muhammad berarti lahirnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh bergembira. Bergembira kita di bulan Maulid itu menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk berhimung-himung di bulan Rabiul Awal, himung dengan lahirnya Nabi. Jangankan kita orang beriman, orang yang menolak dakwah Nabi, Abu Lahab kada percaya lawan Nabi Muhammad. Bahkan saking jahatnya Abu Lahab ini sampai turun surah Al-Lahab, ya Allah Al-Masad. Orangnya masih hidup tapi sudah dipastikan masuk neraka. Itu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab ini. Sayasla naran dzata lahab. Pasti neraka yang berkobar itu akan menerpa Abu Lahab ini. Nah, orangnya masih hidup diberi kabar peringatan bahwa pasti masuk neraka. Tapi setiap malam Senin dilepaskan, diringankan siksa oleh Allah Ta'ala karena sekali pernah bergembira lahirnya Nabi Muhammad. Inya sudah menanti-nanti, Aminah ini hamil, adik ipar ya Allah,
Kan Aminah bininya Abdullah, abah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah adik daripada Abu Lahab. Menanti-nanti ini anak lahir ini lakiankah binian, lakiankah binian. Bila lakian, hirungnya luar biasa. Begitu lahir lakian diberi kabar oleh pembantunya yang bernama Suwaibah, wahai Abu Lahab, wahai tuan, kamanakan pian lahir, lakiankah biniankah? Lakiankah? Gembiranya, senang hatinya luar biasa. Aku tanda senang Mujahidin. Mulai hari ini ikam hampir jadi budakku. Ikam merdeka, silahkan datangi rumah Aminah, susui kemanakan itu. Nah, jadi orang yang pertama menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Suwaibah al-Aslamiyah sebelum Halimatus Sa'diyah. Dengan gembira sekali itu aja, imbahnya memusuhi lawan Nabi Muhammad. Tiap Nabi kemana aja berjalan diiringi oleh Abu Lahab. Ujar Nabi, berimanlah kepada Allah. Ujar Abu Lahab di belakang, jangan diumpatinya orang gila, jangan diumpatinya dukun, jangan diumpatinya ada waras. Itu gawean Abu Lahab. Tiap hari Nabi berdakwah, menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena pernah bergembira sekali dengan lahirnya Nabi Muhammad, oleh Allah Ta'ala diberikan keringanan tiap malam Senin, malam lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu upahnya gembira. Kita bergembira dengan hati, bergembira dengan perbuatan, insya Allah. Apa nangkawa kita ya Allah. Ujar Sidin dalam kitab ini, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan, perbanyak puasa bisa juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal hijrah ke Madinah melihati orang Yahudi itu puasaan. Di Madinah banyak orang Yahudi, di Mekah belum ada. Ujar Nabi, kenapa ikan puasa hari ini? Hari Asyura 10 Muharram. Ujar orang Yahudi, hari ini 10 Muharram beberapa ratus tahun yang lalu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun. Sebagai rasa syukur kepada Allah, tiap 10 Muharram kami puasa. Ujar Nabi, kami lebih berhak bersyukur, lebih berhak puasa daripada hubungan ikam. Nah, itu ujar alim ulama, dalil kita boleh menyukuri sesuatu dengan cara memperbanyak amal ibadah. Puasa kah, bersedekah kah, banyak ya kalau tanda kita gembira. Nah, di kita biasanya tradisinya, kebiasaannya bulan Rabiul Awal itu sebagai bentuk gembira menyambut lahirnya Nabi, kita bermaulidan ya Allah. Dalam bermaulidan itu sudah terkumpul banyak macam-macam amal soleh, silaturahmi ya Allah, sagang, sa-RT, sekomplek perkumpulan seberataan, sedekah, makanan macam-macam, mulai dari buah-buahannya, dagingnya, mulai daging ayam sampai daging burung, daging kambing, daging sapi, terkumpul makanannya. Salawatnya dibaca, sejarah Nabi dibaca dalam maulid itu, kemudian ada pulang tausiahnya, terkumpul banyak kebaikan dalam maulid itu. Nah, itu diantara tanda kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kaum adakan di masjid kah, di langgar kah, di kampung kita, atau di rumah kita, sekedar-sekedarnya semampu kita. Yang penting jangan sampai di luar kemampuan kita, jangan sampai nangkah hutang-hutang. Baca Al-Quran, wala tabsubha kullal basti fataq'uda malumam masbura. Jangan sampai habis juga berbari-bari itu, nah, sampai seorang akhirnya kehabisan, akhirnya meminta-minta. Nah, jangan sampai, sekedar kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa gembira di hati kita kepada lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna